Seberapa sering kamu merasa terjebak dalam rutinitas harian yang bikin kamu ngalamin overthinking? Misalnya, kamu bilang, "Entar deh, baru mau mulai fokus setelah semua tugas beres," lalu dalam hati kamu sadar, tapi ini kayaknya gak beres-beres, ya? Situasi seperti ini bukan cuma mengganggu fokus, tapi juga merampok waktu dan energi kamu. Bisa jadi tanpa kamu sadari, gangguan dari media sosial atau pikiran negatif bikin kamu jauh dari tujuanmu. Apakah kamu udah pernah mikir, kenapa sih selalu ada alasan buat nunda segala hal? Mungkin sudah saatnya untuk menyeimbangkan hidupmu dan berfokus pada diri sendiri. Memperbaiki hal kecil dulu aja, bisa jadi kunci buat mencapai pencapaian yang lebih besar di kemudian hari. Pertama, gangguan dari lingkungan sekitar bisa jadi musuh terbesar dalam usahamu untuk fokus. Seringkali, suara berisik, ponsel yang berkedip, atau notifikasi media sosial mengalihkan perhatian kita saat mencoba berkonsentrasi. Coba deh, saat kamu lagi berusaha menyelesaikan tugas, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, kita pun langsung teralihkan. Padahal, sekali kita terganggu, butuh waktu lebih lama untuk kembali ke fokus semula. Menciptakan ruang yang tenang dan bebas dari gangguan sangat penting. Caranya bisa mulai dengan menetapkan waktu khusus untuk bekerja tanpa gangguan. Matikan ponsel, atau setel mode fokus di aplikasimu. Dengan mengurangi gangguan, kamu bisa berkonsentrasi lebih dalam dan menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Salah satu hal yang sering diabaikan adalah memisahkan area kerja dan tempat bersantai. Ketika kamu bekerja di tempat yang sama dengan saat bersantai, pikiranmu bisa jadi gak fokus. Dengan menjauhkan dirimu dari gangguan, kerja kerasmu akan lebih efektif. Kedua, membuat jadwal bukan hanya tentang mencatat berbagai aktivitas. Ini adalah alat untuk memberikan struktur pada harimu. Serius deh. Seringkali kita menganggap semua pekerjaan bisa diselesaikan tanpa rencana yang jelas. Akhirnya, semua menumpuk dan overwhelmed jadi hasilnya. Buat jadwal harian atau mingguan yang realistis, termasuk waktu istirahat dan kegiatan yang menyenangkan agar tidak jenuh. Ketika menulis jadwal, pastikan untuk menetapkan prioritas. Apa yang benar-benar perlu dilakukan hari itu? Apakah ada deadline penting yang perlu jadi fokus utama? Dengan memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, kamu tidak hanya akan merasa lebih terorganisir, tapi juga bisa merayakan pencapaian kecil saat menyelesaikannya. Coba, andaikan kamu bisa melihat progres harianmu, itu bikin kamu lebih semangat. Mengatur waktu dengan baik membuatmu lebih fokus pada diri sendiri. Ketiga, melatih kesadaran adalah salah satu langkah krusial dalam mencapai fokus. Ini tentang memperhatikan pikiran dan perasaanmu tanpa menghakimi. Saat pikiran negatif atau kecemasan melanda, melatih kesadaran bisa membantu kamu segera mengenalinya dan mengalihkan perhatian kembali ke aktivitas yang seharusnya. Mungkin kamu pernah berusaha konsentrasi, tiba-tiba pikiranmu melayang jauh ke hal-hal yang kekurangan di hidupmu. Nah, ini bisa diatasi dengan meditasi sederhana. Luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk duduk tenang dan hanya bernapas. Fokuskan perhatian pada napas dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan pikiran lain mengganggu. Ketika kamu meningkatkan kesadaran diri, kamu jadi bisa lebih mengenali kapan kamu kehilangan fokus dan bisa segera kembali. Dengan kesadaran yang meningkat, produktivitasmu akan jauh lebih baik. Keempat, menetapkan tujuan kecil namun konkret sangat bermanfaat untuk menjaga fokus. Jangan terlalu ambisius dengan menetapkan target raksasa yang sulit dicapai. Sebagai contoh, coba deh kamu mulai dengan menyelesaikan satu tugas kecil dulu. Dengan menyelesaikan satu hal, kamu udah menciptakan momentum untuk mengatasi hal-hal lainnya. Ketika tujuan kecil ini tercapai, kamu bisa merasa lebih berhasil dan bersemangat untuk mengambil langkah berikutnya. Apa rasanya mencapai tujuan itu? Rasanya pasti memuaskan. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan dirimu. Dengan menciptakan serangkaian pencapaian kecil,
kamu secara tidak langsung membangun kebiasaan yang positif. Jadi, mulai dari tujuan yang paling mudah, lalu tingkatkan kesulitan secara bertahap, dan kamu akan melihat kemajuan besar di akhirnya. Kelima, berbicara pada diri sendiri itu bisa jadi alat yang hebat untuk meningkatkan fokus. Banyak orang merasa aneh dengan ide ini, tapi ketika kamu berbicara positif pada dirimu dan memberi semangat, itu bisa membantu mempertajam fokus. Coba deh, sepanjang hari berikan motivasi positif. Aku bisa menyelesaikan ini, atau aku cukup baik untuk mengatasi tantangan ini. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi akan memberi dampak positif dalam cara pandangmu. Kadang kita bisa terlalu kritis pada diri sendiri, dan itu pasti mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Berbicara pada diri sendiri dengan cara yang mendukung dan positif bisa mengubah perspektif dan meningkatkan kepercayaan dirimu. Saat kamu berfokus pada sesuatu, berikan pujian saat berhasil menyelesaikan tugas. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mendapatkan fokus, tapi juga meningkatkan motivasi untuk terus perbaiki diri. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe Ruang Tumbuh dan bagikan ke teman-temanmu. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.